Kebahagiaan bagi Marini Zumarnis adalah berkumpul bersama keluarga dengan suami dan putra semata wayangnya. Akan lebih bahagia lagi ia kalau diberi kesempatan untuk memeriahkan kehidupan rumah tangganya dengan kehadiran anggota baru. Sayang, anggota baru yang dinanti-nantikan Marini dan putra tunggalnya itu belum juga datang. Yang datang justru sekedar gosip kalau Marini kini tengah berbadan dua. Digosipkan hamil 2,5 bulan, Marini pun membantahnya. Enggak, Mbak, saya belum hamil. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Dalam sekejap, sosok Tora Sudiro menjadi salah satu pria impian di Indonesia. Wajahnya yang tampan serta gayanya yang lucu membuat Tora Sudiro yang mulai dikenal lewat film layar lebar Arisan itu begitu mudah untuk diidolakan. Sudah dapat ditebak, kaum hawalah yang menjadi penggemar terbesar Tora Sudiro. Bahkan, Dian Nitami yang tengah hamil muda sempat menuturkan di sebuah media massa betapa ingin ia mencium Tora Sudiro untuk memuaskan rasa ngidamnya. Pastinya bukan karena jampi-jampi hingga Tora berhasil memincut hati kaum hawa, termasuk Dian Nitami begitu rupa. Kalau boleh tahu, apa sih rahasianya Tora hingga kamu begitu diidolakan kaum hawa? Rasanya senang sekali. Semoga Anjas juga mencintaiku. Rahasianya kenapa ya? Nggak ada rahasia sih, pokoknya senang. Rahasianya adalah bersahabat dekat dengan Aming. Keberhasilannya menebar pesona lewat penampilannya di layar kaca patut diacungi jempol. Tora pun mungkin berbangga hati karena penghargaan itu. Tapi bagaimana dengan sang istri? Tidakkah wanita di samping Tora ini cemburu melihat sang suami diidolakan oleh banyak wanita? Alhamdulillah. Ya cemburu pernah aja. Kalau mau bercermin diri, ia sendiri pun mengaku tidak tahu apa yang paling disukai penggemar wanitanya itu pada dirinya. Enggak, lagi kebetulan aja kali. Kebetulan aja ekstra aja keren banget. Iya. Nah itu apa ya? Enggak sih, fisik yang aneh, bentuk yang aneh. Ngomong-ngomong soal penggemar wanita, punya pengalaman seru nggak sih? Ini sampai bunting, Mbak. Seru banget pengalaman saya. Dijaga mulu, Mbak, kemana-mana. Jadi nggak bisa kemana-mana. Keinginan Melanie Putri untuk terjun ke dunia musik sepertinya akan kembali tertunda. Album rekaman perdana yang tengah dipersiapkannya hingga kini tidak juga rampung. Padahal telah begitu banyak biaya ia keluarkan demi menyalurkan bakatnya di dunia tarik suara. Ditemui di sebuah acara, Melanie Putri mengungkapkan kegelisahannya akibat impiannya yang tidak juga terwujud. Beberapa kali kita memang ada pembicaraan dengan recording company. Masalahnya adalah masalah timing, marketing dan segala macam. Jadi aku juga sebenarnya masih agak bingung gitu untuk ngomong ke teman-teman sekarang ini kondisi albumnya kayak gimana. 1 tahun sudah Melanie bergelut di studio rekaman. Namun, tanda-tanda akan beredarnya album perdana Melanie itu tidak juga tampak. Sempat terdengar kabar, pihak recording company sengaja menunda-nunda album perdananya karena takut tidak kuat bersaing dengan album rekaman penyanyi baru yang banyak beredar dan diterima di pasaran. Bagi Melanie, merambah dunia hiburan bagaikan memasukkan benang basah ke dalam jarum. Begitu sulit dan penuh perjuangan. Tidak hanya keinginan menjadi penyanyi saja yang nyaris membuatnya putus asa. Beberapa waktu lalu, film layar lebar yang dibintanginya pun tidak berhasil meraup sukses. Kecewakah Melanie dengan peruntungannya yang kurang baik di dunia hiburan ini? Kawin ini kawin. Nikah aja deh udah. Ya mudah-mudahan sih dari tiga hal yang aku cintain banget itu bisa ada salah satu yang emang aku ngerasa inilah yang paling kuat gitu. Dan sampai sekarang juga terus terang aja aku masih bukan membandingkan ya, cuma nyari di mana kira-kira kelebihan atau kekuatan ekstra aku dari ketiga bidang itu gitu.
Pemirsa, babak spektakuler Indonesian Idol ke-9 kembali digelar. Mungkin babak ini menjadi sangat penting bagi The Fantastic Four. Pasalnya, malam tersebut merupakan babak penentuan siapa yang berhak melaju ke 3 besar. Dengan membawakan 2 lagu dari grup band kenamaan dari dalam dan luar negeri, akhirnya Monita, satu-satunya finalis wanita yang masih tersisa, terpaksa harus meninggalkan ketiga rekannya karena dia mendapat dukungan SMS terkecil. Kekalahan Momon, begitu panggilan namanya, sekaligus menjadi kado ulang tahunnya yang ke-18. Usai jumpa pers, Momon mendapat kado surprise dari teman-temannya. Momon meninggalkan spektakuler ke-9 ini, ya 9 ya, spektakuler ke-9 ini dengan bisa membuat orang lain senang. Kalau perasaan kecewa atau apa nggak ada, tapi kalau perasaan sedih ada. Rasanya tidak lengkap jika di ajang spektakuler ini tanpa kehadiran bintang tamu. Dan kali ini ada band ikut memeriahkan konser Jumat malam lalu. Pemirsa, bagi Anda penggemar Indonesian Idol, jangan lupa saksikan spektakuler 3 besar hari Jumat mendatang. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk kabar-kabari, semoga selalu sukses, jaya selalu. Halo, saya Indi Bares mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabar-Kabari yang ke-9. Saya yakin sekali dan tahu persis bahwa Kabar-Kabari akan mengabarkan yang baik-baik dan bagus-bagus dan akurat tentunya. Pemirsa, pada hari Minggu kemarin beberapa artis kita berangkat ke negeri India untuk melakukan studi banding tentang perfilman. Di atasmu. Kebahagiaan bagi Marini Zumarnis adalah berkumpul bersama keluarga dengan suami dan putra semata wayangnya. Akan lebih bahagia lagi ia kalau diberi kesempatan untuk memeriahkan kehidupan rumah tangganya dengan kehadiran anggota baru. Sayang, anggota baru yang dinanti-nantikan Marini dan putra tunggalnya itu belum juga datang. Yang datang justru sekedar gosip kalau Marini kini tengah berbadan 2. Digosipkan hamil 2,5 bulan, Marini pun membantahnya. Enggak mbak, saya belum hamil tuh. Iya kemarin ada gosip katanya Marina hamil, alhamdulillah itu rezeki ya. Tapi sekarang sih belum ya, karena sekarang saya lagi konsentrasi dengan 2 sinetron baru. Sebetulnya sih nggak nunda ya, saya sih semua serahkan kepada Kurang Allah. tokser. Sebetulnya sih serahkan aja kepada Allah gimana gitu. Andai gosip itu menjadi kenyataan, tentu semakin berbahagialah ia. Sayang, meski usaha tidak pernah putus, titipan berupa anugerah terbaik itu belum juga ia peroleh. Ya usaha sih ada aja, tapi karena belakangan kemarin itu memang saya tidak menunda dulu ya, karena saya juga terikat kontrak beberapa sinetron. Nah sekarang juga saya serahkan aja deh kepada yang di atas, karena anak saya juga udah umurnya udah 6 tahun ya, jadi udah cukup banget untuk punya Suaminya adik. tunggal. Desakan sang putra serta impian memiliki keluarga besar membuat keinginan untuk segera hamil semakin besar. Udah, dia pengen adik lagi dan alhamdulillah mudah-mudahan cepet dapet anak ya. Saya sih pengennya anaknya 3. Iya, rame ya mbak ya.
Biasanya ia akan mengundang para keponakan jika Dava putra sematawayangnya itu mulai merasa kesepian. Udah Mbak, makanya saya keponakan-keponakan saya banyak saya suruh-suruh datang ke rumah. Jadi biar